Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Rivaldi, NIM 1205051619. Di sini saya mempresentasikan program kode Computer Vision kelas AI Mastery Granada. Yang pertama yaitu latar belakang dan rumusan. Latar belakang masalahnya yaitu Computer Vision adalah sebuah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk melihat dan memahami dunia di sekitar melalui gambar atau video. Dalam bidang computer vision, pengolahan gambar telah menjadi topik yang sangat penting dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terutama disebabkan perkembangan pesat dalam teknologi pembelajaran mesin atau machine learning dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang telah memungkinkan model pembelajaran mesin untuk secara akurat memproses dan mengenai objek dalam gambar. Salah satu model terbaik untuk melatih model pembelajaran mesin dalam bidang computer vision adalah dengan menggunakan algoritma deep learning. Model deep learning yang menggunakan jaringan saraf atau neural network yang dalam memungkinkan mesin untuk secara efektif mempelajari fitur-fitur yang lebih kompleks dan abstrak dalam gambar. Namun, untuk mencapai performa yang baik, diperlukan jumlah data lebih yang besar. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mempersiapkan data latih yang baik untuk model deep learning dalam bidang computer vision. Kedua, apa saja arsitektur deep learning yang tepat untuk mengenali objek dalam gambar. Yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasi performa model deep learning yang dibuat. Yang keempat, bagaimana cara meningkatkan performa model deep learning dalam mengenai objek dalam gambar. Yang kelima yaitu bagaimana cara mengenai masalah kekurangan data latih yang cukup untuk melatih model deep learning. Selanjutnya yaitu yang kedua, data dan variabel data. Dapat dilihat di sini data yang digunakan adalah sebuah directory dari Kaggle input OVA AI Mastery Computer Vision yang sudah tersedia. Dalam file berisikan data gambar yaitu gambar source sebanyak 600, gambar doc sebanyak 900, gambar CAD sebanyak 700, gambar D sebanyak 600. Kemudian variabel data. Pixel merupakan variabel data yang besar dalam gambar. Setiap pixel dalam gambar memiliki nilai intensitas yang mempresentasikan warna dan tingkat kecerdasan pada titik tersebut. Yang kedua, ukuran ZIS. Ukuran gambar seperti lebar dan tinggi merupakan variabel data yang digunakan dalam pengolahan gambar dan analisis geometri. Yang ketiga, fitur atau fitur. Fitur merupakan variabel data yang digunakan dalam analisis data visual. Fitur bisa berupa ukuran, bentuk, warna, atau tekstur dari objek dalam gambar. Yang keempat, label. Label merupakan variabel data yang digunakan dalam pelabelan data anotasi untuk mengidentifikasi kelas atau jenis objek dalam gambar. Label biasanya didefinisikan dalam format one-hot encoding. Yang ketiga yaitu diagram alir algoritma. Di sini dapat dilihat diagram alirnya, yaitu yang pertama mengimport library, yang kedua menyiapkan data yang diproses, yang ketiga mempresentasikan file, yang keempat melakukan looping pada step file, yang kelima preparing data, yang keenam menjelaskan objek sistem atau konsep model yang digunakan, yang ketujuh training dan evaluasi data, yang kedelapan preparing for submission save file. Kemudian pre-processing data yang keempat. Dapat dilihat di sini pre-processing data. Yang pertama, normalisasi. Normalisasi bertujuan untuk membuat data numerik berada dalam rentang nilai tertentu yang dapat mempermudah proses training model. Normalisasi dapat dilakukan dengan melakukan rescale atau standarisasi data. Kemudian yang kedua, argumentasi. Argumentasi bertujuan untuk memperbanyak jumlah data latih dengan cara melakukan variasi pada data latih yang ada. Variasi yang dilakukan dengan mengubah ukuran, rotasi, dan sudut pandang pada gambar. Yang ketiga, resizing. Resizing adalah proses untuk mengubah ukuran gambar menjadi ukuran yang diinginkan. Resizing dapat
membantu mengoptimalkan proses training model dengan mengurangi dimensi data. Yang keempat, konversi format. Konversi format adalah proses untuk mengubah format data menjadi format yang sesuai dengan kebutuhan training model. Misalnya mengubah format gambar menjadi format JPG atau PNG. Model dan parameter model. Yang kelima, dapat dilihat di sini modelnya, yaitu yang pertama konvensional natural network atau CNN. Model digunakan untuk klasifikasi gambar, mempresentasikan file parameter model. Yang kedua, learning rate. Yang ketiga, base gist. Yang keempat, dropouts gist. Yang kelima, part dan subset. Yang keenam, activation function. Baiklah, selanjutnya yang keenam, model yang dihasilkan. Di sini adalah bentuk model yang dihasilkan. Yang pertama, kita mengimpor NumPy, kemudian mengimpor Pandas. Dan kemudian kita mengimpor OS. Fungsi di sini mengimpor OS yaitu untuk mengontrol sistem komputer ini pada saat melakukan run. Inilah bentuk inputannya. Kemudian kita melakukan impor transflow, impor NumPy, impor Pandas, impor Serbon, impor Matplotlib, impor CV2, impor random, dan impor OS. Fungsi dari impor transsolve ini yaitu melatih dan mengevaluasi model machine learning. Tugas dari impor NumPy yaitu komputasi numerik dan manipulasi array. Kemudian Pandas memproses dan menganalisis data. Kemudian Seaborn yaitu visualisasi data, ekspor dari data statik. Kemudian impor Matplotlib ini yaitu fungsinya yaitu untuk membuat grafik dan visualisasi data. Kemudian CV2 ini yaitu pengolahan citra. Kemudian impor random yaitu fungsinya menghasilkan bilangan acak. Dan impor OS yaitu berinteraksi dengan sistem operasi. Di sini kita melakukan prompt di mana membuat model machine learning dan membuat model sequential. Kemudian kita melakukan mempresentasikan sebuah directory atau folder dalam sistem file, di mana bentuknya yaitu part sama dengan kagle input underscore ai mastery underscore computer underscore vision. Kemudian kita lanjut selanjutnya yaitu menyimpan informasi mengenai kelas dan jumlah sampel pada setiap kelas. Di sini names kosong, nums-nya kosong, datanya itu name of class, numbernya of sample. Kemudian kita melakukan log dan menyimpan sejumlah file atau directory yang ada ke dalam list dalam menyimpan nama file. Inilah bentuknya yaitu for i in os.listdir dalam kurung part plus atau train. Kemudian nums .ap dalam kurung len os .listdir part dalam kurung train plus i. Kemudian names .ap. Kemudian di sini dapat dilihat data name of class-nya sebagai nama,
data number of sampelnya sebagai nomor. Inilah bentuk dari hasil kelasnya. Inilah bentuk dari hasil number of kelasnya. Ini bentuk dari hasil number of sampelnya. Kemudian kita visualisasi bar plot dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana Sn dot bar plot X sama dengan df dalam kurung name of class, Y-nya df number of sample. Di sini dapat dilihat di bagian sini sebagai number of sampelnya dan di bagian sini sebagai name of class-nya. Di sini dapat dilihat di horse-nya nilainya 600 dan di dog-nya 900 dan di cat-nya 700 dan di deer-nya 600. Kemudian kita melakukan looping pada setiap file atau directory. Nah, di mana di sini kita melakukan plt, di mana di sini kita melakukan plt.figure-nya 30, range-nya 10, random reddit-nya 0,3 dan random.randit-nya 0,600. Nah, kemudian kita melakukan plt.imshow_image, plt.title dan plt_axis. Di sini bertujuan untuk menambahkan judul pada gambar. Kemudian menonaktifkan tampilan sumbu pada gambar dan menampilkan figur yang telah dibuat dalam data yang disimpan. Inilah di sini dapat dilihat cat-nya sebagai kucing, dot-nya sebagai anjing, horse-nya sebagai kuda, dan deer-nya sebagai rusa. Di sini kita melihat selanjutnya kita melakukan preparing the data. Di sini kita membagi dataset. Kemudian kita membagi dataset menjadi gambar 2 subset, yaitu training dan validation. Di sini dapat dilihat bentuk sintaknya yaitu train underscore .ds sama dengan image underscore .tagen .follow underscore from underscore directory. Dan kemudian kita melakukan, di sini dapat dilihat hasilnya seperti ini. Kemudian kita melakukan building the model, di mana di sini kita melakukan model ini menggunakan Inception underscore v3 bersama dengan 2 lapisan ekstra pada lapisan keluaran. Model yang kita gunakan yaitu model sequential, model ADD Mobilen, model ADD Global Average-Poll, model Global Average-Polling 2D, dan model ADD Flatten, model ADD Dense, di mana 1024 Activision Relu, dan model ADD Dense 512 Activision Relu, model ADD Dense 4 Activision Softmap. Inilah bentuk membuat objek model sequential baru. Kemudian kita mengoptimalisasi model atau neural network.
Di sini dapat dilihat modelnya, yaitu model underscore compli dalam kurung optimizer sama dengan tf underscore kertas underscore optimis underscore asg dalam kurung learning dot rate sama dengan 0,005, momentumnya 0,9, lossnya yaitu categorical cross entropy, dan metriknya itu akuari. Modelnya itu model, kemudian kita melakukan model dot summary. Kemudian inilah bentuk model yang didapatkan. Setelah itu kita melakukan training dan evaluating, dimana di sini kita pertama melatih model neural networknya, dimana history sama dengan model dot fit dalam kurung train underscore ds, validation underscore data sama dengan val underscore ds, ofix sama dengan 1. Setelah itu kita mengevaluasi kinerja model, di mana di sini model dot evaluate dalam kurung val underscore ds, dan kemudian setelah itu kita melakukan mengevaluasikan grafik loss dan akurasi. Di sini kita menggunakan plt figure, plt plot history loss, kemudian plt plot history val loss, kemudian plt legend, kemudian plt show, plt figure, plt plot history akuraki, kemudian plt plot history val akuraki underscore akuraki, kemudian plt legend akuraki val underscore akuraki, dan upper right, kemudian plt show. Kemudian kita melakukan prepping for submission. Kemudian kita melakukan prepping for submission, di mana di sini kita menyimpan alamat atau part dari file, di mana di sini sintaknya yaitu sub underscore cv sama dengan kagle input ova underscore ai underscore mastery underscore komputer underscore vision atau sample underscore submission dot cv. Kemudian partnya saya underscore text sama dengan part sama dengan kagle atau input atau ova ai mastery underscore komputer underscore vision atau test dan text. Dan di sini dapat dilihat hasilnya seperti ini, di mana di sintaknya yaitu df underscore sub sama dengan pd underscore read underscore cv dan kurung sub cv, kemudian image underscore id sama dengan df underscore sub dan kurung id, kemudian df underscore sub head yang kurung 10. Inilah bentuk hasilnya. Kemudian kita melakukan setiap gambar akan diperlukan secara individual dan disimpan dalam daftar yang kemudian digabungkan dengan ID korepsionalnya. Di mana di sini kita menggunakan from transfer law kertas reprocessing image import log underscore image. Kemudian kita melakukan making as for our prediction. Image yang IMG yang digunakan yaitu load IMG, NPRI, IMG 2550, IMG respect, dan IMG. Kemudian labelnya yaitu model predict dalam kurung IMG, kemudian
label ID-nya label dan kurung kosong dot tolits. Inilah bentuk hasilnya. Kemudian kita menggantikan kolom kosong sebelum dengan prediksi baru, di mana di sini sintaknya yaitu df_doc sub dalam kurung label sama dengan labels. Nah, kemudian df_sub dot head sama dengan 10. Inilah bentuk ID dan labelnya. Kemudian kita melakukan saving df, melakukan saving file, di mana di sini sintaknya df_sub dot to underscore csv dan kurung submission dot csv, index sama dengan false. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke leaderboard ranking. Di sini dapat dilihat hasil skor saya yaitu berjumlah 0,91083. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang dihasilkan training data kita tadi visualisasinya cukup bagus, di mana di sini akurasinya dari 0,775 ke 0,925 naik ke 0,975. Sedangkan kalau akurasinya dari 900 ke 0,925. Dan kemudian di sini dapat dilihat lossnya yaitu dari 0,7 turun ke 0,3 dan mengalami penurunan ke 0,1, dan fall loss-nya itu dari 0,3 mengalami penurunan ke 0,2. Sekian, terima kasih hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.